3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, bertemu lagi kita pada acara yang biasa setiap pagi kita lakukan adalah mentadaburi Al-Quran. Dalam hal ini tetap akan diasuh oleh Al Ustadz Hasani. Namun sebelumnya tadi tidak ada pembacaan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan sebagai orang beriman tenang hati kita setelah mendengarkan pembacaan tersebut. Dan kemudian dengan harapan Allah membukakan pintu hati kita untuk menerima semua tadaburan hari ini. Bapak Ibu sekalian, kita berharap tentunya Allah memberikan pahala yang besar kepada yang membaca, tentu juga kepada kita yang mendengarnya. Bapak Ibu sekalian, kita lanjut saja untuk membahas surat ini ayat per ayat. Saya ulang lagi, adalah surat Insyiqaq, surat 84, yang akan diasuh langsung oleh Ustadz kita, oleh Ustadz Rizal Al-Hasani. Kepada Ustadz, kami persilakan. Terima kasih Pak Rabbes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita memanjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala dan telah banyak melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semuanya. Dan kalau kita hitung itu, maka kita akan sanggup menghitung betapa banyak nikmat Allah kepada kita. Begitu kita hitung nilai nikmat Allah yang satu, maka akan timbul nikmat yang lain. Kita tidak akan mampu menghitung nikmat Allah. Kita hanya bisa bersyukur pada Allah. La in syakartum la azidannakum. Jika kita bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat-nikmat kepada kita. Nikmat kita lahir dalam agama Islam adalah nikmat yang sangat luar biasa bagi kita semuanya. Karena hanyalah agama Islam yang diterima oleh Allah. Kemarin kita diberikan iman oleh Allah, banyak orang Islam, tapi sekarang entah mereka di mana, dan kita diberikan oleh Allah kemampuan untuk membahas ayat-ayat Allah, untuk mendengar pengajian, dan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Kemudian kita diberikan nikmat sehat badan, betapa banyak orang hidup saat ini, tapi mereka terkapar di tempat tidur, kena sakit, atau mereka di rumah sakit sedang dirawat, sementara kita diberikan kesehatan oleh Allah. Dan panjang umur. Betapa banyak saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertaubat, untuk membanyak amal, dan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, semoga kita dipanggil oleh Allah dengan panggilan abdan syakuran, hamba yang pandai bersyukur. Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang manusia agung yang diutus oleh Allah ke muka bumi, yang mengajak semua manusia dari kondisi yang gelap gulita kepada kondisi yang terang benderang. Beliau sudah mempraktekkan bagaimana beliau sebagai seorang kepala keluarga, bagaimana seorang anggota masyarakat, bagaimana seorang pemimpin, bagaimana beliau sebagai seorang guru, pendakwah, dan sebagainya. Itulah role model kita, itulah contoh teladan kita, itulah suri teladan kita yang akan kita contoh nanti. Dan kita berharap kelak di yaumil hisab kita mendapat sifat beliau, dan kita berharap kali lagi bertetangga dengan beliau nanti di surganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Pagi ini kita masuk ke Al-Insyiqaq ya, Al-Insyiqaq lanjutan dari surat Al-Mutaffifin. Ada persamaan dari surat Al-Mutaffifin hubungnya dengan surat Al-Insyiqaq ini apa? Dalam surah Al-Mutaffifin, catatan-catatan kita dicatat oleh Allah ya, catatan yang amal baik dan catatan amal buruk oleh para malaikat pembantu Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah. Nah, di surat ini kita menerima rapor. Kalau tadi catatan-catatan, sekarang kita menerima kitab yang kita kerjakan tadi. Nah, siapa kita, bagaimana kita cara menerimanya, mari kita ikutin cerita berikutnya ya. Jadi di sini ada hubungannya di awal ayat sebelumnya, di surat sebelumnya kita dicatat oleh para malaikat, dan di sini catatan-catatan kita berikan. Bagaimana sikap kita nanti menerima catatan-catatan kita? Baik, ibu sekalian, bismillahirrahmanirrahim.
Iza sama'un saqqat. Nah, iza sama'un saqqat. Iza ketika. As-sama'u langit. In saqqat. Saqqat itu akar katanya saqqat. Pecah, belah. In saqqat terpecah, terbelah. Dan ketika langit terbelah. Nah, apa yang terjadi kalau langit terbelah? Tentu hari kiamat. Ya. Langit terbelah. Jangankan langit terbelah, Pak. Guntur aja, guruh aja. Bapak pernah lihat guntur, guruh, itu belum terbelah, masih bunyi petir. Takutnya minta ampun kita. Kilat, guntur, guruh, itu belum seberapa dibanding dengan kalau langit terbelah. Apa yang akan terjadi sungguh dahsyat peristiwa. Jadi surat juz 30 ini surat dan mulai dari surat An-Naba sampai ke belakang banyak bicara tentang hari kiamat. Apa tujuannya Allah menceritakan itu supaya kita betul-betul siap menghadapinya. Jadi sama unsakat. Ingatlah ketika langit itu pecah, terbelah. Itulah peristiwa yang sangat luar biasa. Bagaimana langit itu pecah nanti, Bapak bisa bayangkan saja, guruh, guntur, kilat itu belum seberapa. Itu aja udah ketakutan kita. Langit gelap, hitam, guntur, guruh, dan sebagainya. Iza sama unsakka. Wa azinat li rabbiha wa huqqat. Wa azinat itu mengizinkan, patuh. Nah, jadi langit itu patuh. Wa azinat dia patuh li rabbiha kepada Tuhannya. Yang enggak patuh manusia, Pak. Langit semuanya bertasbih pada Allah. Semua selain manusia itu patuh kepada Allah. Hewan patuh, tumbuhan patuh, mereka bertasbih semua kepada Allah. Yang diberikan pemilihan hanya manusia. Hak memilih. Manusia pilih jadi taat atau pilih menjadi orang yang kufur, manusia. Dan akibat konsekuensi terhadap pilihan kita itu ada konsekuensinya. Ada neraka, ada surga, ada baik dan buruk. Kita memilih. Tapi makhluk lain tidak. Jadi wajilat li rabbiha wa huqqat. Dan azinat dia itu patuh taat li rabbiha kepada Tuhannya wa huqqat, dan memang patuh itu huqqat yang hak. Jadi ditetapkan seperti itu dia. Kita ditetapkan oleh Allah gimana? Kita memilih. Sunatullah kita memilih. Kita mau jadi orang baik atau jadi orang jelek, itu tergantung kita. Dan semua punya konsekuensi. Sementara di luar manusia, mereka sudah patuh. Wahukat. Mereka sudah betul-betul seperti itu. Apa yang ditetapkan Allah, mereka akan patuh. Malaikat nggak ada pilihan. Mereka itu taat semuanya. Ada malaikat yang diciptakan, kerjanya rukuh. Ya. Sejak diciptakan sampai hari kiamat, rukuh aja. Tuh, kita jangankan ruku selama-lamanya, 2 menit aja udah pegel gitu ya. Makanya kita mudah-mudahan kita di sini semuanya lebih mulia. Karena kalau kita bisa patuh sama Allah, bisa lebih mulia dari malaikat. Kenapa? Malaikat tidak diberikan oleh Allah nafsu. Kalau kita diberikan akal, diberikan nafsu. Sehingga akal kita harus lebih tinggi dari nafsu kita. Nah, ini orang makhluk lain tuh betul patuh pada Allah. Wa azilat li rabbiha wa huqqat. Kemudian wa izal ardu, dan ketika langit wa izal ardu, dan ketika bumi mudat itu madat itu dibentangkan, diratakan. Artinya apa namanya? Dihancurkan. Nah, bumi hancur semua nanti. Di langit belah, bumi hancur. Mau kemana kita? Pada saat bumi udah nggak ada, kemana kita itu? Pernah terpikirkan oleh kita di mana kita berada? Sekarang kita masih di rumah kita, masih di bumi. Kalau saya pernah pikir, Pak, bapak-bapak, ibu-ibu pernah naik pesawat itu. Apa rasa kita di atas pesawat? Kecil sekali ya. Kalau pesawat itu kena petir atau apa, jatuh tak kemana ya. Nah, bumi itu sebenarnya dibanding jagat raya ini seperti pesawat itu juga. Kita kan nanti di atas pesawat bumi namanya nih. Kita ada di alam jagat raya. Jadi kita juga di atas pesawat. Nah, kalau bumi ini udah nggak ada, dihancurkan oleh Allah, kemana kita? Apakah pernah terpikir oleh kita seperti itu? Maka pada saat itu amal ibadah kita lah yang membawa kita kemana tempat kita. Saya pernah berpikir ya, Bapak-Bapak Ibu sekalian pernah berpikir, andaikan gravitasi bumi ini tidak berlaku, kita dibebaskan dari gravitasi bumi, melayang-layang kita di angkasa raya, kira-kira mendaratnya di mana? Pernah dipikir mendaratnya di mana? Di planet Pluto kah? Di bulan kah kita mendarat nanti? Atau di mana?
Saya pikir nggak ada tempat kita mendarat selama-lamanya. Karena alam jagat raya ini menurut saya nggak ada batasnya. Kalau ada batas alam jagat raya, berarti ada Tuhan lagi yang lain. Kalau ada batas kekuasaan Allah tak tanpa batas. Jadi kalau tidak berlaku hukum gravitasi ke kita, saya nggak tahu bayang kita kemana. Saya membayangkan kayak neraka. Neraka itu kalau dilempar orang dari atas neraka itu ke bawah, 70.000 tahun baru sampai ke bawah dasarnya. Ada yang mengatakan 70 tahun, mungkin 70 tahun itu 70 tahun di akhirat setara dengan 70.000 tahun di dunia. Baru sampai ke dasarnya. Betapa jauhnya dasarnya. Dan itu kita banyak, penduduk neraka itu banyak sekali kita. Yang menunggu di bawahnya batu. Betapa luasnya ya. Ya kalau kita terlempar dari bumi, kira kemana kita? Kalau bumi udah nggak ada, saya nggak bayangin kemana kita. Nah, saya hanya bisa mengandalkan kepada kasih sayangnya Allah, di mana Allah terserah Allah nanti. Karena memang kita sudah berjanji sama Allah, alastu birabikum qalu bala syahid. Kita akan patuh sama Allah. Itu perjanjian kita sama Allah. Ya. Nah, wa azilat lirabbiha wa hukkat wa izal ardu muddat. Dan ketika bumi diratakan, rata habis semua, udah nggak ada. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Kalau apa itu wa alqat itu akar katanya laqa. Laqa itu bertemu, dan ini melempar. Alqa polanya pola af'ala, akar katanya lakia, polanya af'ala. Jadi pelaku bentuknya KKL, pelakunya hiya, akar katanya laqa, pelaku bertemu. Kalau polanya af'ala, alqat. Apa alqat? Jadi yang bumi tadi. Dan ketika bumi itu di sini melemparkan mafiyah, apa yang ada padanya. Nah, ibu-ibu bayangkan kita dilempar. Itu yang saya bilang tadi, kalau kita gravitasi sudah tidak berlaku lebih, kita ada di mana kita? Apa pernah kita berpikir seperti itu? Wa alqat mafiyah. Semua habis udah nggak ada lagi. Kemudian mafia wa takhallat, katanya khala itu ya, polanya tafa'ala, khalawa itu kosong, kalau takhala menceraikan. Jadi bercerai-berai. Kita entah terlempar kemana, nggak tahu lagi saya. Bapak-bapak saya pernah, ini cara kecil aja ya, kita pernah pergi haji. Kalau kita terpisah dengan rombongan kita, itu nggak akan bisa dicari, apalagi di Padang Arafah. Kalau terpisah dari rombongan kita, ketemunya di mana nanti? Di maktab. Nah, iya kalau tahu maktab kita pulang-pulang nggak tahu, nggak ketemu tuh. Akhirnya melapor ke bimbingan haji di situ, melapor tempat tinggal di mana, diantar nanti. Itu baru di Padang Arafah yang jumlah orang cuma 5 juta. Terpisah, kagak ketemu. Saya jangankan di Padang Arafah yang luas, di Ka'bah saja kalau kita lagi tawaf terpisah masih nggak ketemu lagi, Pak. Nggak ketemu. Saya pernah kejadian seperti nggak ketemu. Terpisah sedikit aja, datang rombongan yang ramai, bubar, mudah. Nah, ini nanti dilempar semua, Pak. Nah, Sentul lemparnya kemana, tambah Irida nanti dilempar ke bulan, bagaimana? Planet udah nggak ada. Nah, itu kepercayaan kita. Dan terlempar semuanya, dan kita terjerai-berai. Nggak tahu lagi kemana lagi. Nah, saat itulah yang kita baca Quran tadi. Iqra'ul Quran, fa'innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an. Bacalah Quran itu, karena dia akan datang padamu nanti dari kiamat sebagai pembantumu, sebagai pembelamu. Ya, pada saat hari itu kita nggak tahu nasib kita, maka aturan yang kita bahas sekarang, yang kita cintai sekarang, yang betul-betul kita tekunin, itulah yang akan membela kita nanti. Pada saat ini terjadi, kita nggak tahu kita ada di mana. Jadi, wal alqat ma fiha wa takhallat. Dan ketika bumi melemparkan semua apa yang ada dalamnya, termasuk mayat-mayat terlempar semuanya, dan wa takhallat, dan bercerai-berai semuanya, terpisah-pisah. Nggak tahu lagi kita ada di mana. Nah, apa itu? Wa azinat lirabbiha wa hukkat. Diulang lagi Allah. Itu mereka kerjakan, mereka patuh kepada Allah. Nah, itulah sunatullah. Itu semua terjadi atas izin Allah. Dan itu memang kepatuhan dia seperti itu. Hukkat, kebenaran dia seperti itu. Nah, itu akan terjadi. Apa kita mau masih main-main dalam dunia ini? Itu akan terjadi, dikabarkan oleh Allah. Sekali lagi saya katakan, ini soal Allah sudah bocor ke muka bumi. Bocor soal ini. Apa kita mau main-main dengan ini, asas ini? Ini akan terjadi bagi kita.
Saya ulang lagi, bapak-bapak, ibu-ibu dulu tahun 80-an pernah soal untuk ujian ujian akhir negara bocor hanya untuk meluluskan anak-anak dari SMP ke SMA, SMA ke kuliah atau mendapatkan sebuah ijazah, soal bocor. Dihiburnya minta ampun, heboh. Ada yang bayar soal itu, beli soal itu, ada yang 10 juta, ada yang berapa juta, ribut sekali. Ibu sudah beli soal, dipanggil seorang guru yang ngajar anaknya, mententir anaknya. Tentirlah anaknya situ supaya lulus nanti ujian. Karena heboh, akhirnya ditarik suatu lagi. Nggak jadi. Nah, akibat nggak jadi, semua gigit jari. Soal-soal baru, gigit jari. Itu hanya soal yang bocor untuk menaikkan, untuk meluluskan dari SMP, dapat ijazah. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu tahu Al-Quran ini apa? Nah, ini yang saya pegang sekarang. Al-Quran ini adalah soal Allah yang sudah bocor ke muka bumi. Yang akan ditanya nanti di yaumil hisab, yang akan ditanya nanti di kubur kita, yang akan ditanya nanti yang menentukan nasib kita selama-lamanya triliunan tahun. Karena kalau disebut selama-lamanya sudah terdegradasi. Karena orang juga, aku akan hidup bersama-samamu selama-lamanya. Begitu istrinya meninggal, kawin lagi deh. Atau suaminya begitu meninggal, kawin lagi. Padahal janjinya akan hidup setia selama-lamanya. Nah, kata-kata selamanya itu terdegradasi. Bisa mengatakan Al-Quran itu akan menentukan nasib kita di yaumil hisab nanti triliunan tahun. Dan tidak ada batas kehidupan di situ nanti. Kekal selama-lamanya, abadi. Jangan dipertaruhkan hidup kita yang sebentar ini cuma 50 tahun, ya 60 tahun. Kita dapat kesukaan, kesenangan selama ini, tapi kita melanggar semua larangan Allah. Jangan lagi, cuma. Lebih bagus kita hidup sementara di dunia ini, sedikit menahan diri demi masa depan yang sangat panjang sekali. Jadi Bapak Ibu sekalian, pada saat itu keluar semuanya. Sudah keluar, bumi mengeluarkan isi perutnya. Sama dengan iza zulzilatil ardu zilzalaha. Sama dengan begitu bumi bergoncang segoncang-goncangnya. Bapak pernah merasakan di Padang yang merasakan gempa kemarin, ya. Gempa kemarin berapa skala Richter? 6,7. Pak Firman berapa skala Richter kemarin Pak Firman itu di Padang itu yang gempa itu? 7 Pak Firman. Dibuka mic-nya Pak Firman. Berapa skala Richter itu? Setahu Bapak gempa di Padang kemarin yang sempat menipu berapa skala Richter? 7 sama. Bapak tahu nih ketika terjadi wa alqat ma fiha wa takhallat berapa skala Richter itu? Berapa skala? Tidak terhingga. Tidak terhingga. 4.513 skala Richter bisa jadi. Sekarang 7 skala Richter ya kita ketakutan minta ampun. Ini skala Richternya 4.747.415 sekian. Nah itu skala Richternya tuh. Bisa dibayangkan apa yang terjadi. Apa yang bisa membela kita saat itu? Sekali lagi yang bisa membela kita saat itu adalah amal ibadah kita. Amal ibadah kita. Itu mesti terjadi seperti itu. Yaitu adalah yaumil haqq, hari yang pasti terjadi. Nah, bersiap-siaplah kita untuk mencapai hari itu. Apa persiapan kita? Insya Allah kita sekarang yang sedang membahas Quran itu adalah persiapan kita nanti. Jadi persiapan kita adalah membaca Quran. Kita andalkan Quran yang kita baca sekarang. Kita bertumpu pada Quran yang kita tadabburi sekarang. Kita berharap kepada syafaat dari Al-Quran ini karena Allah berjanji. Allah tidak akan pernah berjumpa janji. Innaka la tukhliful mi'ad. Kata Allah melalui nabinya, iqra'ul Quran. Kau pelajarilah baca Quran itu. Bacalah Quran itu. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an. Dia akan datang padamu nanti pada saat hari seperti ini sebagai penolongmu. Nah itu soal udah bocor. Apa nggak mau? Nggak percaya? Kok soal bocor aja kita percaya? Bayarnya ratusan juta. Ini gratis. Nggak bayar. Tinggal baca, tinggal mau. Masa nggak mau? Itu kalau nggak mau apa namanya itu kebangetan. Kalau bahasa Pak Herman itu terlalu. Jadi kalau ada orang yang nggak mau baca Quran, diajak membahas Quran nggak mau, saya heran bin heran. Ayo baca Quran yuk, tarlah. Ayo baca Quran yuk, makasih infonya. Waduh, saya terus terang miris itu, Pak. Miris itu. Ayo kita membahas Quran yuk, dululah, saya belakangan. Nah, kita bahas Quran yuk, tar ya, saya lagi sibuk. Aduh. Ada juga orang yang berhari-hari nggak sempat baca Quran. Ya Allah ya Rabb, ada sempat kita
Karena baca Quran itu berbicara dengan Allah. Ada orang yang nggak mau baca Quran, sama saja tidak mau ngomong sama Allah. Anak ibu, bapak, anak kita di rumah kita nggak mau ngomong sama kita, gondok kita kan. Nah, gini kita nggak mau baca Quran. Nah, hari seperti ini dia akan datang kepada kita nanti untuk sebagai pembantu kita. Nah, pada saat itu, wa azinat li rabbiha wa hukka. Dan itu satu kepastian bagi dia. Satu hari itu akan terjadi nanti. Dan dia patuh. Bumi ini patuh pada Allah. Semua itu bertasbih kepada Allah. Hanya manusia yang diberikan pilihan. Maka kalau kita ingin taat pada Allah, tasbih terus. Ingat Allah terus. Bagaimana cara ingat Allah pada Allah? Ya zikir atau baca Quran. Kita lagi duduk di taksi atau di mobil bus umum. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang hafal aja kita baca. La ilaha illallah subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illallah Muhammad. Apa aja yang bisa kita baca. Enggak apa-apa. Sepanjang itu ya Allah, itu namanya zikir. Kalau ngapal yang lain, qul huwallahu ahad aja enggak apa-apa. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Na'udzubillahi bil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab. Nah, itu enggak apa-apa. Tapi ingat ya, jangan sampai kita lalai kepada Allah. Kan ayat sebelum itu, jangan kamu ikutin orang-orang yang hatinya dilalaikan oleh Allah. Semoga hati kita tidak akan pernah lalai. Di hati kita selalu ada Allah. Di hati kita selalu ada Al-Quran. Di hati kita pengen kita selalu berbuat baik. Apapun yang kita di pikiran kita, baik semuanya. Baik, hari ini kita berbuat baik. Begitu bangun tidur, ayat apa lagi yang mau baca hari ini ya. Begitu kita baru jam 10, apalagi yang mau sampaikan Al-Quran ini. Jam 11 itu juga, ayat mana lagi yang mau bahas ya. Begitu jam 1 itu lagi, siapa teman yang mau saja bicara tentang Quran ya. Jam 3 gitu juga, siapa lagi yang mau diskusikan. Sampai tidur, kita juga gitu. Pas tidur juga tertidur, mimpinya mimpi baca Quran juga. Nah, begitu bangun, ingat Quran lagi. Quran terus, dan Quran terus. Tidak pernah hati kita terlepas dari Al-Quran. Artinya apa? Kita cinta sama Allah. Barang siapa yang cinta sama Allah dan Rasul, maka dia pasti akan mencintai Quran. Jadi kalau ada orang Muslim, ada orang beriman, dia ajak membahas Quran nggak mau, itu keterlaluan, Pak. Berarti dia nggak tahu. Itu apa cintanya PHP, pemberi harapan palsu. Itu namanya apa? Sarjuna apa? Terlaluan. Kalau orang Islam, kalau diajak membahas Quran nggak mau, itu namanya terlalu. Nah, kemudian ada ayat berikutnya yang penyejuk hati kita. Ayat berikutnya, ya ayyuhal insan, wahai manusia. Mudah kita kelompok ini. Ya ayyuhal insan, innaka sesungguhnya engkau kadihun. Nah, kadihun itu kadaha artinya bersungguh-sungguh. Kalau kadihun orangnya. Ini yang lagi-lagi saya katakan, saya coba baca artinya kadihun itu ya di sini. Mungkin nggak dekat ya. Arti kadihun, coba dilihat kadihun ayat tadi ayat 6 ya. Coba dilihat. Sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh. Nah, coba lihat. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Nah, coba lihat terjemahnya. Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh. Nah, sebenarnya terjemahnya lebih tepat, ya ayyuhal insanu, wahai manusia. Wahai manusia yang patuh, sesungguhnya engkau kadihun. Kadihun itu orangnya. Orang yang bersungguh-sungguh disebut apa? Coba bantu saya bahasa Indonesianya apa? Siapa yang bisa bahasa Indonesia sini? Kan contohnya saya, orang yang menonton disebut penonton. Orang yang membaca disebut pembaca. Orang yang menulis disebut penulis. Orang yang bersungguh-sungguh disebut Penyungguh. Penyungguh. Nggak ada di Indonesia. Penyungguh nggak. Nah, akhirnya tetap diterjemahkan sungguh-sungguh juga. Jadi padahal itu kata benda. Ya makanya saya bilang tadi bahasa Indonesia tuh banyak yang nggak ada Al-Quran tuh banyak nggak ada padanan kata bahasa Indonesianya. Nah, jadi padanan kata kalau nggak ada gimana jalan keluarnya? Nah, nggak ada jalan keluarnya tuh dibaca sendiri. Terus yang jalan keluar kalau saya tuh kadang-kadang netes air mata aja yang keluarnya, Pak. Ya Allah, betapa tingginya bahasa Al-Quran ini. Memang betul-betul bahasa Al-Quran bukan bahasa manusia, bahasa langit. Ada di banyak kata yang ketemukan seperti ini. Saya banyak sekali alimun. Seperti ini juga kasusnya. Nggak ada bahasa Indonesianya. Nah, yang ada cuman meningkatkan. Nah, kalau saya baca terjemahnya kan jadi, hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh. Padahal terjemahnya betul,
Dan sesungguhnya manusia, sesungguhnya engkau sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Sesungguhnya kalau membaca, pembaca. Apa bedanya itu? Nah, bisa aja contoh kata. Saya membaca buku. Nah, saya pembaca buku. Apa bedanya itu? Kalau saya membaca buku, apa? Siapa yang bisa memberi tambahan ke saya? Siapa yang Membaca bisa? buku itu hanya pada saat itu. Kalau pembaca itu statusnya dia membaca. Pembaca itu hobinya membaca. Saya membaca buku, bisa jadi cuma sekali aja, nggak sering. Tapi kalau saya pembaca buku, setiap saat saya baca buku. Nah, saya hobinya Baca Quran. Baca Quran, Ustaz. saya pembaca Quran. Nah, hobinya baca Quran. Saya membaca Quran, bisa aja sekali ini baca Quran, besok nggak baca lagi. Tapi kalau saya pembaca Quran, qari, pembaca Quran, cinta baca Quran. Jadi kalau dikaitan dengan pola itu pencinta yang jadi sini sesungguhnya manusia itu kita ini termasuk orang yang sungguh-sungguh. Apa boleh buat saya pakai bahasa Indonesia? Sungguh-sungguh nggak ada ya. Atau pekerja keras nggak bisa. Pekerja keras. Nggak kan sungguh-sungguh. Katanya ke sungguh-sungguh. Oh. Sungguh-sungguh. Izinkan saya serius. apa boleh buat ya? Saya coba mencoba mendekatin ke bahasa aslinya. Sesungguhnya engkau adalah orang yang bersungguh-sungguh kepada Tuhan kau. Betul-betul kita bersungguh-sungguh. Ibu-ibu, bapak-bapak bersungguh-sungguh. Capek-capek dikit ke sini. Padahal kita pagi ini hari Sabtu ini hari keluarga, hari santai, mau sepeda santai kita bisa, mau jalan kaki kita bisa. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu bersedia meluangkan waktu untuk membaca ayat Allah. Itu termasuk orang yang sungguh-sungguh. Termasuk kaliun, sungguh-sungguh. Kita launching kan? Ya, kaliun. Baru bahasanya sungguh. Ya, kita coba launchingkan sungguh-sungguh. Orang yang bersungguh-sungguh. Kan orang membaca. Ada kosakata baru dari Al-Hasani. Iya, ya, nggak apa-apa. Karena memang bahasa Al-Quran itu, ya kan saya melihat ada beberapa kata, kan bahkan banyak yang ada, nggak ada terjemahan bahasa Indonesianya. Ya nggak ada terjemahan, kita bikin sendiri aja. Daripada nggak ada kan, kita bikin sendiri kan bisa. Kan? Nah, kadang-kadang kalau sudah kayak ada, ya sekali lagi saya katakan kalau sudah tidak ada lagi ketemunya, maka akan diselesaikan dengan air mata. Air mata aja menyelesaikannya. Ya Allah, betapa indahnya bahasamu ya Allah, betapa tingginya gramatika Al-Quran ya Allah. Ini bukan bahasa manusia, pasti bahasa dari langit. Jadi innaka qadiun ila rabbika qadahan. Kamu orang yang bersungguh-sungguh dan cara bersungguh-sungguh. Kemudian famulaki. Nah, maka mulaki itu orang jadi tamu. Di sini diterangkannya pemulaki ini sebentar ya, saya lihat. Dan itu maka pasti kamu akan menemuinya. Nah, menemuinya itu mana yang lebih tajam daripada tamu? Kamu akan menjadi tamu Allah. Kalau menjadi tamunya, menemuinya dan tamunya mana yang lebih tajam? Tamunya. Tamu. Kita tamu presiden. Kita menemui presiden ke istana. Tapi kita tamu presiden. Mana yang lebih bagus? Tamu itu diundang, Ibu. Kalau menemui, bisa kita yang datang ke sana, inisiatif kita. Tapi kalau tamu, diundang. Nah, ini di sini mulaku. Di sini kata-katanya adalah famulaki. Kamu ditamunya nanti. Diundang Allah. Akibat apa kita bersungguh-sungguh? Nah, ini kadang-kadang saya melihat, ya, saya ada secercik nilai di situ. Ada nilai tambah di situ kalau saya lihat teks aslinya. Kita jadi tamu Allah. Jadi tamu Allah itu diundang ke sana. Dibanggakan oleh Allah kepada para malaikatnya. Ini orang yang tadinya di dunia ini sungguh-sungguh padaku yang malaikat, jadi tamuku sekarang. Siapkan, surga siap-siap nunggu kita. Kan nanti dari sebelumnya kan surga didekatkan kepada kita nanti. Bukan kita cari surga. Jadi ibu-ibu meninggal, nanti Ibu Ernawati meninggal, nggak perlu pakai Google Map. Nanti pakai Google Map, nanti cari lokasi surga di mana, nggak perlu. Jadi Ibu cerita nanti nggak pakai Google Map ya, nanti begitu Pak Ibu yang cendor masuk surga, kirim dong share lokasinya, nggak perlu. Kita share log. Sudah ada semua di HP masing-masing. Ada, nggak pakai Sherlock lah, nggak usah pakai Sherlock. Kalau di dunia ini memang pakai Sherlock. Ada yang bertemu ke rumah saya, nenek ini, Pak Haji, Pak Ustadz, tolong Sherlock. Ya, saya kirim Sherlock. Tapi kalau di surga nggak perlu Sherlock.
Kalau meninggal nggak perlu pakai relokasi, nggak perlu. Karena surga yang akan mendekat kita, kita jadi tamu. Yang datang ke kita Amin. surga. Nah. Jadi luar biasa di sini ya. Jadi saya ulang lagi, ya yual insanu innaka kadihun. Wahai manusia, kalau saya menambahkan wahai kekasihku kata Allah. Wahai orang-orang yang taat, wahai orang-orang yang bersungguh-sungguh mencapai ridhaku kata Allah, innaka kadihun, engkau orang bersungguh-sungguh ila rabbika pada Tuhan kau kadahan secara bersungguh-sungguh. Nah, kemudian famulaki, maka engkau akan jadi tamunya Allah nanti. Siapa yang nggak bangga jadi tamunya Allah? Bukan menemui di situ ya. Di situ kan menemui jadi tamu. Jadi tamu, jadi kalau kita tamu, Pak, kita itu dihormati oleh tuan rumah. Tamu presiden, Ibu akan dihormati oleh presiden. Kenapa? Kita mempunyai sebuah prestasi. Tapi kalau kita menemui presiden, kita melalui satpam. Ditanya sama satpam, urusan apa kamu ketemu presiden? Ditanya oleh asprinya, ditanya oleh banyak macam. Pertanyaan-pertanyaan akan muncul sampai kita menemui presiden. Itu kalau bisa. Kalau nggak memenuhi syarat, kita tolak. Tapi kalau tamu, jalan tol. Nggak ada yang nanya. Karena Allah katakan kalau masuk sepulang, biarkan dia masuk. Jadi ini kata bahwa kita akan menjadi tamunya Allah. Ya, nah akibat ini apa yang terjadi? Kita nyemalah keluar kita lagi. Begitu kita tamu, fa'amma man utiya kitabahu biyamini. Maka adapun orang-orang yang didatangkan kitab dari sebelah kanannya, maka dialah orang-orang beruntung. Kita masuk istana presiden, diberikan piagam. Senang, kita minta ampun atas prestasi kita. Kita masuk ke sekolah SMA 3, guru-guru kita memberikan rapor kita, diberikan ucapan selamat dari guru kita, kamu juara ya. Aduh, senangnya begitu. Nah, ini bukan itu yang terjadi. Allah memberikan. Ya, Bu Anawati, akibat prestasi di dunia kena kuta sama aku. Ini kita mau sebelah kanan. Silahkan pilih surga yang mana saja. Siapa yang nggak bangga? Siapa yang nggak bangga? Pasti semua kita bangga. Nah, ini terjadi di situ nanti. Maka Pak Amma, maka adapun man utia, orang-orang yang didatangkan kitabnya biyamini, dari sebelah tangan kanannya. Di tangan kanan kita nih, kan terhormat ya. Kalau kita diberikan kitab yang prestasi kita jelek, dilempar saja, perang, lempar. Kadang-kadang guru kita di sekolah dulu karena kita nakal, sebelum diberikan lapor dipukul dulu kita. Kamu nakal kali, dipukul oleh guru kita kan. Tapi kalau yang juara gimana? Diberikan rapor tindak bagus-bagus, dipanggil ke depan dulu, diumumkan dulu ini juara 1, juara 2, gitu Ibu Ernawati ya. Diumumkan dulu. Semua sekolah itu tahu kita. Oh, ini Pak Herman juara 1, Pak Yusuf juara 2, Pak juara 3, diumumkan dan semua orang tahu. Kenapa? Terhormat. Karena belajar sungguh-sungguh. Nah, jadi nggak berbeda di situ. Diumumkan oleh cuma di depan para malaikat. Oh, ini ya orang yang rajin baca Quran. Oh, inilah orang-orang yang betul-betul dekat sama Allah. Ini yang dibangga-banggakan Allah. Kan pada saat kita baca Quran kan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hai para malaikatku, hadza baini wa baina abdi. Ya malaikatku, ini urusanku dengan hambaku. Wali abdi masalah. Bagi hambaku ini apa yang dimintanya. Malaikat, kamu nggak usah kecampur. Dia malaikat menjadi rahasia bagi dia siapanya orang. Begitu tahu kita, oh ini tuh orangnya. Nah, seperti itu yang saya bayangkan. Kita kan melihat orang-orang tokoh-tokoh penasaran itu juga pada saat dia datang, ini loh orangnya disebut-sebut itu. Nah, begitu kita diberikan kitab sebelah kanan, malaikat, oh ini loh orangnya. Ini loh yang ngerjain Quran itu, kata malaikat. Oh ini yang siap pagi malam bahas Quran itu. Oh ini orang yang betul-betul membahas Quran, yang tidak pernah henti-hentinya menggapai naungilahi. Oh ini loh orangnya ya. Kaget semua malaikat melihat kita nanti. Nah, betapa bahagianya kita saat itu ya. Saya nggak bayangkan betapa kondisi saat itu. Betapa bahagianya kita itu. Maka di sini juga mungkin bisa satu ayat lagi. Fasaufa yuhasabu isaban yasira. Maka kelak fasaufa, maka saufa kelak nanti yuhasabu dihisab, hisapannya yuhasabu dihisab, hisaban dengan hisapan yasira yang semudah-mudahnya, bahkan tanpa hisab. Kita bercita-cita masuk surga tanpa hisab, kita nggak mau. Kita pengen masuk surga tanpa hisab karena banyak janji Allah, banyak sekali janji terhadap orang yang seperti ini tidak ada hisab.
terhadap orang apa? Yang cinta Quran. Barang siapa yang cinta Quran, dia mirisab nanti di bawah naungan arasnya Allah, lalu masuk surga tanpa hisab. Nah, kita pengen pilihan seperti ini. Jadi orang-orang seperti itu, fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Aduh, luar biasa hisab. Enggak ditanya, Bu. Sama Ibu pernah masuk masuk VIP room di bandara. Kalau orang normal masuk orang security, dicek karcis. Habis itu check in lagi, habis itu dilihat barang-barang. Masuk ruangan sinar X, dicek semuanya. Berapa kali tuh? 3 kali dicek. Tapi kalau tamu VIP enggak gitu, tamu VIP masuknya sendiri, barangnya dibawain, naik pesawat dipanggil lagi, pakai mobil lagi, nggak ada periksa apa-apa, masuk lewat itu. Nah begitu juga kita nanti di sini hisab dulu, kita masuk tanpa tanya, nggak ada tanya langsung masuk surga. Angka indahnya masuk surga seperti itu nanti ya. Jadi kita fasaufa yuhasabu bihisaban yasira. Alhamdulillah, semoga bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini semuanya mendapat hisab yang sangat murah, bahkan tanpa hisab masuk surga. Banyak sekali kelompok-kelompok yang masih hisab masuk surga tanpa hisab. Ada orang pemimpin yang adil, orang yang tepat hatinya ke masjid, orang yang saling mencintai karena Allah. Dan kita di sini insya Allah, karena kita sama-sama cinta Quran, jadi kita bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Berpisah karena Allah itu apa? Kita berpisah hanya pada saat meninggal. Kita yang ada di sini gak akan pernah lagi keluar. Bapak-bapak, ibu-ibu di sini ya insya Allah tidak akan pernah exit dari arisan. Makin lama kita makin banyak. Karena tidak ada kata berpisah dengan Quran. Kalau kita berpisah dengan Quran, mau gabung sama siapa? Pak Firman kalau berpisah dengan Quran mau gabung sama siapa, Pak? Ini kendaraan terakhir menuju surga. Nggak ada lagi kendaraan setelah ini. Nah, jadi jangan turun di jalan. Bisa padangnya jangan turun di jalan. Kalau turun di jalan nanti hutan belantara, ada harimau, ada Hisab kita nanti. banyak sekali yang akan mengganggu kita nanti. Jadi kita ada pertemuan tapi tidak ada perpisahan. Dengan Bu Ernawati dan teman-teman yang baru gabung, kita saat ini kita bergabung, tapi kita tidak akan pernah berpisah lagi. Tidak akan pernah berpisah lagi. Kenapa? Al-Quran ini adalah pemersatu kita. Saya tidak pernah menemukan sebuah program, sebuah ilmu, sebuah metode, sebuah kegiatan yang bisa mempertemukan semua lapisan. Di grup kita ini ada profesor dan ada anak SMP. Di grup kita ini ada orang kaya dan ada orang miskin. Di sini ada pejabat, ada rakyat biasa. Di sini ada orang yang pintar dan ada orang biasa-biasa. Ada, semua lengkap di sini. Nah, itu bisa dipersatukan oleh Al-Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu datang ke sini karena Al-Quran. Tidak ada yang bisa mempersatukan. Kalau dipersatukan oleh ilmu pelajaran, itu sementara, Pak. Pada saat kita belajar itu, ya kalau sudah bisa nggak ada. Misalnya kita ambil S2, program S2. Kita ada yang tua, ada yang muda. Itu dipertemukan oleh semua ilmu. Begitu selesai. Tapi dengan Al-Quran, tidak akan ada pernah perpisahan. Hanyalah Al-Quran yang bisa mempersatukan kita di sini. Dan inilah gambaran bawah naungan arasnya Allah. Demikian dari saya pada pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semuanya. Dan sekali lagi saya imbau para bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah bergabung, silakan datang setiap pagi di sini. Kita akan membahas tetap Al-Quran dan Al-Quran. Kita tidak pernah berpisah dengan Quran. Bahkan saya juga pernah berpisah. Hanya kita berpisah dengan Quran 6 jam saja. Pada saat kita meninggal, kemudian menjelang dikubur, ya berpisah kita sebentar dengan Quran. Tapi begitu kita dikubur, pengen ketemu Quran lagi. Kenapa? Dia akan menemani kita nanti pada saat ditanya oleh Munkar dan Nakir. Jadi malaikat menanya, "Ma rabbuka?" "Ma imamuka." Maka Quran itu akan membantu. Ya malaikat, nggak usah tanya dia, tanya aku. Quran pasang badan kita. Jangan tanya dia. Dia ini udah sibuk membahas Quran di dunia ini. Jangan tanya aku. Aku tahu siapa dia. Aku dibacanya, aku dipelajarinya, aku dibuka-bukanya tiap hari, aku digas-gasnya, aku ditulisnya. Nggak usah tanya dia, tanya aku aja. Apa kamu tanya? Quran yang kita baca tadi. Istilahnya pasang badan. Pengacara kita, kalau Pak Hamdan Ceniago sebagai pengacara, kalau kita ditanya oleh hakim, kita bisa utus pengacara kita. Nah, Al-Quran ini jadi pengacara nanti di kubur. Demikian para please dari saya, mungkin sudah sampai jam 6.04, mungkin mudah-mudahan ada manfaatnya, dan terlebih kurang mohon maaf, dan saya serahkan kembali kepada Pak Raflis. Silakan Pak Raflis. Oke, makasih banyak Ustaz. Baik-baik Ibu sekalian, itu tadi penjelasan surat Insyikok ayat 1 sampai 8 ya Ustaz ya. Rekornya di stop Ustaz.